apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga pesisir di wilayah utara Kota Makassar mengalami krisis air bersih sejak 6 bulan terakhir. Usai sepekan video viral, balita terlindas ban mobil di Kota Makassar. Sang pengendara mobil akhirnya sepakat menanggung biaya pengobatan korban. Pantai Mati rotasi Pare-Pare, tempat asyik menikmati sore dengan pemandangan matahari terbenam. Warga pesisir di wilayah utara Kota Makassar mengalami krisis air bersih. Ironisnya, air dari PDAM sejak 6 bulan terakhir sudah tidak mengalir lagi. Namun warga harus tetap membayar iuran bulanan. Kondisi warga Kelurahan Talo, Kecamatan Talo, Kota Makassar masih harus antre untuk mendapatkan guna keperluan sehari-hari. Selama musim kemarau ditambah dampak dari El Nino, perusahaan daerah air minum Makassar sejak 6 bulan terakhir sudah tidak mengalir lagi di wilayah ini. Meski warga dari Kelurahan Talo rajin membayar Rp28.000 setiap bulannya. Untuk keperluan seperti mencuci dan mandi, warga saat ini mendapatkan pembagian air bersih secara gratis dari salah satu badan usaha milik negara. Namun untuk dikonsumsi, warga tetap harus menempuh jarak 1 km ke sumber air bersih. Warga membelinya seharga Rp1.000 hingga Rp2.000 untuk satu jerigen isi 20 liter. Padahal kebutuhan air warga hingga 10 jerigen selama sepekan. Rutin kayak membayar? Iya rutin, tak pernah bebannya saja saya bayar. Terus akta untuk menerima air bersih dari PDAM? Berapa kali pergi mengadu di sana tidak pernah nangis. Sudah berapa tahun memang di sini air di rumah tidak mengalir PDAM? Air PDAM? Iya, kan kita rutin membayar. Iya rutin membayar. Jalan jairnya? Ada 5 tahun. Jalan jairnya? Enggak, kalau jalan asing. Kalau jalan asing? Asing naisap, bukan ledeng. Itu kita sudah mengeluh. Iya, berapa kali mengadu di sana. 6 bulan dalam 1 tahun bisa dapat air. 6 bulan dalam 1 tahun? Iya. Kenapa bisa, Bu? Karena tidak mengalir. Tidak mengalir? Iya. Tapi kita rutin membayar? Iya, tidak pernah apa ini. Terus untuk persediaan airnya sendiri sampai sekarang kenapa, Bu? Saya tidak ada, kita beli di luar, Pak. Kita beli di luar? Iya. Untuk membayar air ledeng masih tetap kita bayar? Masih tetap. Sementara airnya tidak mengalir? Iya. Terus 28.000. Dibandingkan wilayah lain, Kota Makassar menjadi lokasi yang paling banyak memiliki masalah terkait dengan penyediaan air bersih. Khususnya lokasi yang berada di pesisir laut bagian utara Makassar. Warga harus mengandalkan sumur bor dan harus menggali hingga kedalaman 130 meter. Bukan hanya pada saat adanya El Nino, El Nano, apa dan sebagainya. Nah memang ini yang mereka alami. Nah tadi itu kita sudah dengar bahwa banyak masyarakat kita yang sebenarnya setiap bulan itu membayar beban dari PDAM, namun tidak mendapatkan suplai air yang ada di rumahnya masing-masing. Jadi mereka berharap mereka kan cuma sebagai konsumen. Tanggung jawab dari pemerintah itu memberikan hak kepada mereka sebagai kewajiban untuk mereka lakukan. Ya kan, ada hak, ada kewajiban hak masyarakat untuk mendapatkan suplai air, kewajiban pemerintah untuk memberikannya karena mereka. Warga yang telah puluhan tahun tinggal hanya berharap ada solusi dari pemerintah terkait penyediaan air bersih. Selain Kecamatan Talo yang mengalami krisis air bersih di Kota Makassar, ada juga yaitu Kecamatan Taman Larea, Wajo, dan Biringkaraya. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kekeringan. Untuk menyelamatkan tanaman padi yang baru ditanam, para petani secara bergotong royong mengaliri sawah mereka dengan memompa air dari sungai. Persawahan di Kelurahan Salu Batang, Kecamatan Teluwanua, Kota Palopo, mengering dan nampak pecah-pecah. Bahkan sebagian sudah mulai ditinggalkan karena tidak ada air yang dapat mengairi persawahan mereka. Hal ini sudah berlangsung sejak sepekan lalu. Saluran irigasi yang selama ini menjadi sumber air kini sudah mengering. Padahal petani bulan ini dijadwalkan menanam agar akhir tahun bisa panen.
Untuk dapat menyelamatkan tanaman padi yang baru ditanam, beberapa petani secara berkelompok mengairi sawah mereka yang kering dengan menggunakan pompa dari sungai menuju ke persawahan yang jaraknya mulai dari 100 meter hingga 700 meter. Sudah berapa lama ini musim kemarau di sini? Hampir 2 bulan. Jadi upaya warga bagaimana, Pak? Ya, andalkan kompensasi saja. Dikompah? Dikompah. Itu berapa jauhnya antara... Jauhnya dari sana ada 500 meter. 500 meter. Ya. Itu satu hari berapa lama bisa terisi, Pak? Dalam sawah? Iya. Itu mulai jam 7 sampai pokoknya 12 jam baru bisa terisi. Iya, 8 jam sudah terisi. Ya. Petani berharap ada bantuan dari pemerintah berupa pompa air agar mereka dapat bertahan mengelola lahan pertanian mereka. Wahyudi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Dikompah. Itu berapa jauhnya antara... Gelar pesta miras, puluhan muda-mudi di Kota Makassar ditangkap polisi. Puluhan botol miras disita polisi dan muda-mudi itu digelandang ke Polsek guna sanksi pembinaan. Puluhan pemuda ini tak berkutik saat patroli dari tim presisi perintis Polrestabes Makassar mendapati mereka tengah asik berpesta miras. Mereka berpesta di dalam gang yang berada di Jalan Muhammad Yamin, Kota Makassar. Puluhan botol miras juga ditemukan polisi yang masih tersimpan dalam sebuah kardus. Belasan muda-mudi ini juga tengah dalam pengaruh alkohol hingga menyulitkan polisi mengambil keterangan mereka. Total 22 pria dan 3 wanita langsung digelandang ke Mako Polsek Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut dan diberikan sanksi pembinaan. Dari hasil pemeriksaan puluhan muda-mudi itu, mereka menggelar pesta miras untuk merayakan salah satu dari mereka yang berulang tahun. Kami menemukan beberapa pemuda, setelah dihitung sekitar 25 orang. Jadi ada diantaranya itu ada 3 perempuan, selebihnya itu laki-laki. Melakukan pesta miras, setelah itu kami sempat mengamankan mereka semua, termasuk minuman kerasnya. Dan kita tanyakan dalam rangka apa. Mereka menjawab bahwa ada salah satu teman kami yang acara ulang tahun. Polisi juga semakin mengejarkan patroli hingga ke dalam gang. Patroli itu guna mengantisipasi tawuran dan aksi kriminal jalanan lainnya. Apalagi pesta miras yang sering berakhir dengan kekerasan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Tim kepolisian Polsek Soreang meringkus pasangan suami istri. Mereka diduga sengaja membakar lahan sendiri. Polisi masih menyelidiki motif pembakaran lahan tersebut. Polisi menggelandang pasangan suami istri yang diduga pelaku pembakaran lahan di Desa Industri Kecil, Kecamatan Soreang, Kota Parepare pekan lalu. Personil Polsek Soreang mendapatkan informasi adanya kebakaran lahan di daerah industri kecil, sehingga berkoordinasi dengan pihak damkar. Saat tiba di lokasi, ternyata kebakaran itu diduga karena pemilik lahan sengaja membakar lahannya sendiri. Kami di sana Polri bersama dinas kebakaran berupaya keras memadamkan api yang membakar lahan di jalan industri kecil. Berdasarkan keterangan saksi-saksi di lapangan bahwa memang ada warga yang sengaja membakar lahannya. Pasangan suami istri tersebut digelandang ke Mapolsek Parepare untuk dimintai keterangan atas motif tindak pembakaran lahan. Sejak bulan Juli hingga Agustus 2023, terhitung sebanyak 105 lokasi kebakaran lahan terjadi di Kota Parepare. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare.